Saya dipercayakan untuk menyebarkan keilmuannya, menjadi gerbang keilmuan ruh, insya Allah. Dan saya perlu kasih tahu, di belakang saya ada lagi gurunya. Ya, kalau antum beruntung ketemu beliau, kalau kita istiqomah, kita berjuang dengan beliau, berjuang dengan penuh kesantuyan, santui. Jadi nggak aneh-aneh, biasa-biasa aja. Ruh itu berlapis-lapis, berlapis-lapis ya. Lapisan terluarnya itulah qalbu. Lapisan berikutnya fuad, berikutnya namanya lub, berikut namanya sir, barulah ruh. Medannya qalbu, waduh, masya Allah, medannya dahsyat sekali. Ini namanya medan nama. Disinilah al-asmaul husna mesti ditanam. Inilah ilmunya Datuk Kalampayan. Inilah ilmunya Syekh Nafis Al-Banjari. Ini ilmunya di sini. Ini disebut fana dalam nama. Disebut juga tauhid nama Allah. Yang boleh ada cuma nama Allah, enggak boleh selain Allah ada di situ. Astagfirullahaladzim. Surya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutus samawati wal ard. Walhamdulillahilladzi lahu al-asma'ul husna man ahsaha dakhala al-jannah. Walhamdulillahilladzi 'arrafana aqrab at-turuqi ilayhi wa huwa dhikruhu wa ma'rifatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga besar, ini keluarga besar apa nih jatuhnya nih? Pasukan ruh Paman Biring. Ya, ngeri kali ya. Alam roh. Roh gentayangan apa roh duduk-duduk? Masih kuat ikut ngaji. Dari tadi siang loh. Beneran. Ayo kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mau ngaji apa? Mau mulai dari saya atau mulai dari pertanyaan? Dari tadi kan belum ada pertanyaan kan? Kayaknya nggak ada pertanyaan. Langsung dari saya. Simak dari dulu aja. Walaupun di luar sudah sering saya jelaskan ini, saya jelaskan ulang di sini. Karena beda nonton di YouTube dengan aslinya ya. Kajian tentang dimensi ma'rifat diri. Nah, ini kajian kita. Karena kalau dalam ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Diri yang mana yang akan dikenal? Apakah yang bernama Pak Bandi? Bukan. Ini nanti kalau mati dimakan ulat. Kecuali dia sakti ya. Ulat pun menjauh. Alut pahit apa? Alut apa? Pahit ya. Pahit dari ini. Yang disebut diri itu yang mana? Bukan tubuh ini. Tubuh ini akan berpulang kepada tanah. Tubuh, jadi kita ini yang disebut manusia ya, yang disebut manusia ini dibagi dua. Ada yang zahir, ada yang batin.
Zahirnya manusia, nah inilah badan. Masih punya badan nggak? Coba dipegang pipinya. Benar nggak nih? Benar. Hidup. Jiwa ini berkaitan, badan ini berkaitan dengan jiwa. Jiwa itulah yang diuji. Makanya dia berkaitan dengan badan. Ada lagi. Ada badan, ada pikiran. Itu zahir semua. Nah, pikiran ini sambungnya kepada akal. Nah, ini kita yang zahir. Kita sekolahkan anak-anak, kita masukkan dia latihan silat, latihan karate, taekwondo. Itu semua ini kita baru menyekolahkan zahirnya. Puncak dari zahir kalau di kampus S3 namanya. Kalau latihan karate Paman Birin sampai dan berapa? 6. Kalau 7 jadi dewa kali ya. Itu ngambilnya kemana? Ke Jepang. Bisa di Jakarta. Kok bukan saya yang nguji dulu ya? Kalau yang 7 ke Jepang. Yang 7 ke Jepang. Jadi dewa pulang-pulang tuh. Dewa mabok. Mabok ban. Itu semua kita ditempa, benar nggak? Maka kalau ngajak tarung sama Paman Birin zaman dulu 5 orang beres sama dia. Sekarang sekalsel dilawan. Oh, berarti bukan badan lagi yang lawan, pikiran. Nah, ada strategi di situ. Akal yang bermain. Sekolah S3 itu pikiran atau akal formal, ada akal informal. Itulah akalnya orang-orang yang berpolitik, yang berdagang. Kalau nggak diuji, nggak jadi. Kalau mau naik dan 1, dan 2, dan 3, itu kan diuji, benar nggak? Saya dulu kalau mau naik, dipukul, ada 70 orang, semuanya mukul kita. Emang diuji. Masa mau naik pangkat batin gak mau diuji? Tapi ujian itu, ujian yang berat itu di sini dan di sini. Ujiannya kita sebut dengan takdir buruk. Ujian di sini. Sakit, kesel, sakit hati, di situ. Kalau di batin, ini ada, mana dia nih? Kok tiba-tiba mati dia? Oh, bisa. Di prank kita sama dia. Ada 2 juga, kolbu, ruh. Kolbu ujiannya bukan gaji kurang, enggak. Kolbu enggak ada sakit kecuali jiwanya sakit. Kolbu itu ujiannya adalah kuatkah berwirid. Itu ujian kolbu. Maka ujian kolbu, kuat enggak bangun. Kuatkah bergadang. Itu kolbu tuh. Di kolbu ini ada sifat, namanya sifat malakutiyah, sifat malaikat. Kalau sifat ini muncul, orang jadi malas makan, orang jadi malas tidur, bahkan malas kawin, gak mau nikah. Nah, ini gawat ya kan? Ada yang belum nikah di sini? Ustaz Dani.
Kalau Pak Bandi belum 2 kali? Belum 3 kali? Jujur kali. Belum 3, belum pernah 3. Iya, belum sempurna berarti. Belum pernah. Oh, belum pernah? Belum 3, belum pernah 3. Aduh, muter-muter aja Pak Bandi. Baik. Jadi kalau kolbu ini dilatih. Kolbu itu dilatih dengan getar kolbu, makanya ada talqin. Jadi talqin itu bagian dari ujian kolbu. Dihentakkan pakai nama Allah. Allah gitu. Kalau badan dipukul, kalau akal dikritik. Badan dipukul, dikasih penyakit, ini ujian badan, ujian jiwa. Kalau pikiran dikasih banyak masalah, dikritik orang, dibenci orang. Kalau akalnya terlalu dominan, dia balas mengkritik, dicaci balas mencaci, dibentak balas membentak. Itu kalau kolbunya belum hidup. Kalau kolbunya sudah hidup, dibentak dia cuek aja. Emang gua pikirin, karena kolbunya sudah hidup. Maka yang sudah ikut talqin beberapa bulan yang lalu, bulan kapan itu? Desember. Itu oleh dahsyat itu. Saya nggak pernah ngasih talqin semurah itu. Nggak pernah. Biasanya kalau ada orang talqin, suruh dulu zikir ya hayyu qayyum 40 hari, minimal 7 hari. Kalau orang tua nih 3 hari atau 1 jam, saya dulu udah zikir dulu sebentar. Syarat aja. Ini nggak ada. Nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena isyarat dari abah guru sekumpul ya. Sorenya kita ziarah, seakan-akan kalamnya begitu. Udahlah talqin aja kira-kira gitu. Ya dibukalah oleh guru Wildan talqin riwayat. Lah tinggal disempurnakan dengan talqin thariqat. Itu hadiah besar. Itu bukan hadiah dari saya, hadiah dari Rasulullah SAW. Ya, beruntung ya. Alhamdulillah. Nah, itu kolbu. Semakin sering menghentakkan kalimatullah ke dalam kolbu, semakin kolbunya kuat. Kolbunya tahan banting nanti itu. Kolbu ini kan berubah-ubah, benar nggak? Kolbu artinya sesuatu yang berubah. Jika berubahnya dengan nama Allah, dia kanan Allah, kiri Allah, depan Allah, belakang Allah, atas Allah, bawah Allah, luar Allah, dalamnya Allah. Disebutlah dari makom pertama, fana fis sifat, fana fil asma, fana dalam tauhid asma. Wah, gede juga ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam kolbu? Nama ya. Nama ini harus menggantikan nama-nama yang ada. Jadi Allah itu pecemburu. Allah gak mau ada nama Paman Birim di dalam kolbu pasukan roh. Gak boleh. Yang boleh ada cuma nama Tuhannya Paman Birim. Ya, nggak mungkin cemburu Paman Birim, nama Allah kok. Nggak boleh kan, wala zikrullah ya akbar. Sungguh sebutan nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Jika nama Allah itu diturunkan ke gunung, gunung pecah. Diturunkan ke langit, langit runtuh. Diturunkan ke bumi, bumi gempa. Diturunkan ke tanah yang tinggi, longsor dia. Jadi kalau ada gunung mengeluarkan air mata air, itu ada kalimah yang terhentak itu, keluar air mata air. Itu ayat Allah. Gunung yang isinya bebatuan, masuk nama Allah pun keluar air. Masa kolbu kita dimasukkan nama Allah, air mata tidak menetes? Masa ya, katanya bertuhan kepada Allah,
tapi disebut nama Allah tidak berlinang-linang air matanya. Itu maksudnya ya. Nah, waktu talqin kemarin menikmati nggak? Menikmati atau mati? Sangat menikmati. Alhamdulillah, itu nikmat luar biasa. Benarlah kemudian kita membaca ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah qalbu jadi tenang. Tapi sebelum tenang dia bergetar dulu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah qalbunya bergetar. Terasa nggak ketika menghentakkan kalimat itu? Terasa? Sebagian orang merasakan. Maka zikir itu bukan suara yang bagus, bukan lafaz yang fasih. Zikir itu jika sesuai gerak lidah dengan getar kalbu, baru disebut zikrullah. Ya, kalau belum sesuai, nggak disebut zikrullah. Jadi sisi batin kita apa? Tadi qalb, yang kedua ruh. Nah, saya dengar tadi ceritanya sudah buat pasukan roh dari tahun 2000 berapa? Jadi ternyata nggak ada kejadian yang terjadi begitu aja. Allah senang ketika itu dikasih nama ruh. Maka Allah pertemukan kita. Karena ada satu hadis bahwa roh para arwah itu, arwah ya, kenapa dia ini ya? Arwah itu berbaris. Ini hadis Imam Muslim. Jika dia kenal, dia menyapa. Kalau dulu memang kita satu barisan, pasti kita kenal di sini. Insya Allah semoga ini pertanda dulu kita pernah bersama. Alhamdulillah. Saya ini kan bukan orang Banjar, Pak, tapi saya nyampe di sini kayak pulang kampung. Tapi saya kalau pulang ke kampung saya belum tentu terasa di kampung. Karena banyak orang yang membatalkan ilmu ruh di kampung saya sekarang. Malah di sini orang yang percaya ilmu ruh, kan aneh. Alhamdulillah. Tapi saya seuzon, ini kok banyak yang nentang. Ketika pulang ternyata yang pengen belajar ilmu ruh banyak. Waktu pulang terakhir hujan, ramai. Tapi yang nentang juga ramai. Ramai di sosial media. Jam 9 selesai kita pindah. Hujan, pindah ke pelosok. Mereka ngikut hujan-hujan. Oh, berarti mereka yang anti itu cuma bermain di sosial media. Mereka tidak bisa bermain di sosial ruh. Di media ruh mereka nggak bisa main. Ya, ini Bapak seharusnya sudah tepar Pak dari tadi, yang ikut dari tadi siang. Cuma karena ruhnya sudah bernama, kuat sampai sekarang. Ya, maka yang belum dapat nama ruh nanti kumpulkan, kasih ke Sidi Musa. Nanti kita ajukan kepada orang yang ahlinya. Ya, saya dipercayakan untuk menyebarkan keilmuannya, menjadi gerbang keilmuan ruh, insya Allah. Dan saya perlu kasih tahu, di belakang saya ada lagi gurunya. Ya, kalau antum beruntung ketemu beliau, kalau kita istiqomah, kita berjuang dengan beliau, berjuang dengan penuh kesantuyan, ya, santui. Jadi nggak aneh-aneh, biasa-biasa aja. Ruh itu berlapis-lapis, berlapis-lapis ya. Lapisan terluarnya itulah qalbu. Nah, lapisan berikutnya fuad, berikutnya namanya lub, berikut namanya sir, barulah ruh. Medannya qalbu, waduh, masya Allah, medannya dahsyat sekali. Ini namanya medan nama. Disinilah al-asmaul husna mesti ditanam. Inilah ilmunya Datuk Kalampayan. Inilah ilmunya Syekh Nafis Al-Banjari. Ini ilmunya di sini.
Ini disebut fana dalam nama. Disebut juga tauhid nama Allah. Yang boleh ada cuma nama Allah, nggak boleh selain Allah ada di situ. Jadi kalau di bab ini haram selain nama Allah ada. Jadi bapak ini silakan kerja, silakan bermewah-mewahan, tapi jangan masukkan kemewahan di sini. Nggak boleh sama sekali. Susah, hidup susah, jangan masukkan keluhan ke dalam kolbu. Nggak boleh. Cukup susah badan. Capek, cukup yang capek badan. Kolbu nggak ada urusan. Kolbu hanya nama Allah. Maka kalau pengeluh nyebutnya Allah, Allah. Nah, fuad. Fuad ini kolbu juga, tapi kolbunya kolbu. Jadi kolbu itu inti kita, intinya inti, namanya fuad. Apa kerjaan fuad? Menentukan keputusan. Orang yang tegas berarti fuadnya tegas. Maka di sini ada namanya af'al. Apa arti af'al? Perbuatan Allah. Orang yang kalau dia melihat, memandang sesuatu yang dia lihat Allah yang berbuat, berarti fuadnya sudah bagus. Maka kalau ada orang caci maki kita, kita jangan pandang itu makhluk. Anggap saja Allah lagi menegur. Jadi kalau kita dibilang ente anjing, iya, saya ini jiwanya lebih muhina daripada anjing. Gitu aja Pak, nggak usah marah. Kita kalau marah kan lebih ganas dari anjing, benar nggak? Kita dibilang babi, betul saya kalau nafsu lebih besar daripada babi. Gak usah khawatir, ya. Daripada mereka yang merasa sok suci, mending kita yang merasa hina di hadapan Allah. Jika orang sudah memandang segala sesuatu Allah yang berbuat, rambut Allah yang menumbuhkan, uban pun Allah yang atur. Udah mulai keriput Pak, Paman Pirin udah mulai keriput ya? Bener ya? Kita panggil dia Paman Bandi. Udah mulai keriput belum? Dikit. Bagian tertentu belum katanya. Ngeri kali ya. Kayaknya ada maunya nih, kita lapor ke istrinya ya. Jadi kita gak bisa menahan keriput datang. Ada yang bisa nahan? Gak ada. Rambut saya banyak ubannya nih Pak. Mungkin lebih banyak dari Paman Pirin. Banyak uban saya. Gak kelihatan aja karena mukanya masih kelihatan muda. Ngerasa muda. Saya nggak ada uban. Ya? Saya alhamdulillah nggak ada uban. Iya, rambutnya aja gak ada. Ya. Ya. Sahih. Udah antumnya ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sudah sadar bagian terkecil dalam diri ini kita pun tidak kuasa, apalagi ngurus alam semesta. Maka ujiannya para pemimpin yang ngurus negeri, dia ngerasa dia yang mimpin atau dia ngerasa dipimpin oleh Allah. Ujiannya apa itu? Ya. Itu ujian, itu berat itu. Apakah saya yang merasa menumbuhkan rambut, saya menguasai badan, atau saya dikuasai oleh Allah yang menumbuhkan semuanya di badan? Tinggal dilihat. Kalau iya, dia sudah tenggelam dalam af'alnya Allah. Ya, masuklah dia ke alam berikutnya. Habis lub, di sini ada sifat-sifat Allah. Sifat Allah ini ada beragam. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ada ma'ani, ada makna
ma'nawiyah. Nah, ma'ani ada di sir, ma'nawiyah ada di lub. Beda-beda tipis. Lub itulah mulai wali-wali dulu selevel-level kutub sampai ke sir. Inilah makomnya Abah Gurus, kumpul di sini. Lub dan sir ini. Jadi beliau kalau ngajar di situ duduknya. Kalau nggak lub sir, kalau nggak sir lub, udah begitu aja terus. Kalau lebih banyak di sir, maka akan banyak rahasia keluar, walaupun yang dibaca kitabnya sedikit. Itu berarti di sir mainnya. Sir itu boleh diartikan library ruhani, perbendaharaan, perpustakaan ruh. Kan tadi ada tentara ruh. Wah, ini perpustakaannya di sini. Kalau orang sudah sampai di sir, geraknya gerak Allah, samanya sama Allah, basornya basor Allah. Kalau dia memandang, ya memandang Allah, bukan dia yang mandang. Kalau kita mandang sampai pintu, tapi kalau mandang tembus sampai ke alam sana. Itu kalau Allah yang mandang. Maka orang-orang sampai di sir dan lub ini, sifat dia sudah digantikan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi hamba. Dengan apa mereka sampai ke situ? Maharnya cuma satu, rahmatullah. Jadi untuk menjadi kekasih Allah yang makomnya ada di lub dan sir, bukan dengan banyak wiridan, bukan dengan banyak ziarahan, mohon maaf, bukan, tapi dengan banyak menebar rahmat Allah. Atau memegang adab-adab kepada Allah. Dua aja, rahmat Allah, adab kepada Allah. Ada seorang udah wirid puluhan tahun gak jadi wali, tapi sekali nama yang dia wiridkan ditulis di kertas, dibuang oleh orang gak beradab ke tong sampah. Dia lihat badannya gemetar. Lah, itu nama yang aku wiridkan. Dia ambil, dia bersihkan sedikit, langsung dia makan. Ya Allah, ampunkan orang yang membuang ini. Ampunkan aku yang sadar tapi tidak menyelamatkan. Dia kemudian makan itu, udah kertas udah kotor, udah jijik lah tempat sampah. Pulang-pulang, badan terasa nggak enak, istirahat. Tiba-tiba tertidur. Antara sadar tidak sadar, Allah datang kepadanya dan mengatakan, wahai hambaku, engkau resmi hari ini jadi kekasihku. Kenapa ya Allah? Karena aku belum sempat beramal, wiridku belum aku kerjakan. Allah mengatakan, karena engkau beradab menjaga nama-namaku. Jadi kadang zikir banyak-banyak gak jadi wali, tapi karena beradab dengan satu nama jadi wali. Jadi kalau baca Quran jangan taruh Quran di bawah, ya. Siapa tahu dengan menjaga itu kita diangkat jadi wali Allah. Seorang pelacur PSK jadi kekasih Allah cuma karena ngasih makan, ngasih minum anjing yang terhina, kata orang sono, ya, anjing hina dikasih minum sama PSK, jadi wali dia, diampuni Allah karena ada rahmah di kalbunya. Orang kalau rahmah di kalbunya, kasih sayang, maka dia tidak menyimpan kebencian. Ini yang diceritakan Nabi, akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Dipergoki oleh Abdullah bin Umar, ternyata gak punya amal aneh-aneh. Ternyata amalnya cuma satu, di kalbunya tidak ada kecuali rahmah. Maka dia tidak pernah benci ke siapapun. Mulailah malam ini sebelum tidur, jika di hati tersimpan ada musuh, langsung buang. Ya Allah, mulai detik ini aku nyatakan aku tidak membenci siapapun kecuali yang engkau benci.
Tapi Allah kan juga nggak benci-benci amat sama orang, ya. Gampang-gampang susah ya jadi wali Allah. Ya. Nggak nyimpan dendam bisa nggak Pak Bandi? Berat seberapa kilo? Berat itu kalau pakai perasaan. Pakai perasaan, jijik melihat ada kertas di tong sampah, jijik gitu. Makanya nggak diselamatin tuh. Pakai perasaan, saya disakiti dia, masa saya nggak balas? Berat. Coba pakai ruh. Ruh itu nggak menyimpan dendam. Maka orang ruh ini dibenci dia nggak lawan benci. Dipuja dia nggak merasa terpuja, dipuji dia nggak merasa terpuji, biasa aja tuh ruh. Betul-betul netral ruh itu, betul-betul netral. Maka pasukan roh harus punya kualitas sifat-sifat roh. Ruh ini pada kita zat oleh Allah, tapi ruh itu bukan zat Allah, ya. Jadi ketika disebutkan siapa kenal dirinya, kenal Allah. Kenal diri, kenal ilahi. Tadi ada kolbu ya. Kolbu kenal nama Allah. Fuad kenal tadi nama. Kalau fuad kenal af'al. Kalau lub kenal sifat. Ada sifat nih, sifat maknawiyah, ya, M aja. Sir sifat, ya, ini boleh berubah-ubah ini ya. Terakhir ruh kenal zat. Kenapa ruh itu ditiupkan dari zat Allah? Tapi jangan salah faham, ya. Allah itu menyebut dirinya Ahad. Ketika Allah meniupkan ruhnya, bernamalah tiupannya itu Ahmad. Maka Ahmad ini gelarannya adalah Ruhullah. Bukan zatullah. Ahad baru zat Allah. Wah, kenapa dia mati? Takut dia menyebut kata zat ya. Ahad zat, yang disebut zat ahad. Ini banyak orang salah faham. Aku hembuskan dari rohku, bukan aku hembuskan dari zatku. Beda. Dari ruhullah inilah nyebar, namanya Nur Muhammad. Ya, kita sebut Nur Muhammad. Inilah yang disebutkan dalam surat Shad. Nah, ada surat Shad ayat 71 sampai 72. Ini yang sering kita jelasin. Aku tiupkan rohku. Bahasanya nafakha. Apa arti nafakha? Tiup. Atau bahasa kampusnya, aku citrakan. Nah, ini dulu waktu saya belajar di kampus, dosen saya menerjemahkan aku citrakan. Apa yang dicitrakan? Roh. Sedangkan yang satu lagi, aku cipta. Apa yang Allah cipta? Tubuh. Tubuh dicipta dengan kun. Kalau ruh dihembus. Maka di dalam diri ini ada hembusannya Allah. Dipanggillah Yasin, ya.
dan dipendek ya. Ini penghapusnya. Oke. Dipendeknya ya sin. Wahai hembusan ruhullah. Itu maknanya. Itulah sebabnya surah Yasin itu sakti mandraguna. Karena itu panggilan terhadap Ahmad. Panggilan terhadap Ahmad. Ya ada artinya lagi. Ya itu qalbu Rasulullah. Sin itu bunyi nafasnya Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Ahad ini menghembuskan nafasnya Ahmad menjadi rohnya, itu hembusannya berbunyi. Coba sin gitu. Gitu. Coba baca sin. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita menghembus balon gimana? Kalau ini lebih lagi. Adapun alam jasad Allah ciptakan dengan kun, jadi dia. Tapi kalau ini langsung dari energi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ahmad. Maka Ahmad ruhullah. Dari Ahmad ruhullah lah kita menjadi nur. Maka di dalam diri ini Bapak Ibu ada nur. Nah, memancarlah daripada ini semua ya. Daripada nur Ahmad itu memancar. Apa yang memancar? Nah, inilah yang memancar nur Muhammad. Jadi Ahmad itu nama ruhnya, nama cahaya yang memancar namanya nur Nah, kebanyakan ilmu para wali-wali berhenti di nur Muhammad, di cahaya, jarang menembus ke Ahmad. Abah Guru Sekumpul pernah membahas bagian terluarnya Ahmad yang langsung memancarkan nur itu. Beliau sebelum wafat pernah membahas itu. Ya. Beliau pernah membahas itu. Oh, itu dahsyat beliau itu. Coba lihat. Ahmad. Ama Ahad beda apa? Beda apa? Ya. Ahadun, Ahmadu. Bedanya apa? Mim. Ini mim ini apa ini? Apa makna mim itu? Ternyata mim itu isinya keterpujian. Sesuatu yang terpuji berarti menyimpan rahasia-rahasia makrifat. Maka mim ini mim ma'rifatullah, ma'rifatul ahad. Mim ini dikeluarkan, jadilah Muhammad. Sekarang mimnya jadi dua, Muhammad. Benar? Ada dua mimnya. Ini mim yang mim yang ini kemana lagi? Ternyata di situ ada tasdid. Inilah jadi al-mahdi. Mimnya menjadi al-mahdi. Maka kalau orang kenal al-mahdi, pasti dia mengenal al-ahad, pasti kenal Ahmad, pasti kenal hakikat Muhammad. Selamat pusing. Ya, biar gampang. Biasanya ngeliat di YouTube ya, Ahad ngomong apa sih gitu ya di YouTube ya. Turun Ahmad, turun Muhammad,
turun Al-Mahdi. Kayak kita begini. Maka orang yang memandang kepada Ahmad, dia sedang memandang kepada Ahad. Yang memandang Muhammad, dia sedang memandang kepada Ahmad. Yang memandang kepada Al-Mahdi, dia memandang kepada Muhammad. Itulah maksudnya Nabi mengatakan, nama Imam akhir zaman itu sama dengan namaku. Namaku siapa? Ahmad. Maka nama batinnya juga Ahmad. Itu yang disebut oleh Nabi Isa. Maka Nabi Isa ngomong dalam surat Shaf ayat 6, aku mengabarkan kepada kalian bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan rasul yang bernama Ahmad. Ketika lahir namanya Muhammad. Inilah dalil Muhammad itu nama jasad, Ahmad nama ruh. Orang kalau nanya, apa sih dalilnya nama ruh? Ini dia. Nanti bakal ada orang yang menolak kajian ini. Ar-Razi itu sesat. Nama cukup nama jasad aja. Gak ada nama-nama ruh. Gak ada, di kampus gak ada, di kitab gak ada. Dia gak ngerti, dia bilang gak ada ya. Ada kok. Sebelum kita di sini kita kan sudah ada, berarti kita punya nama di sana. Ya, punya nama kita di sana. Lahir siapa yang ngasih nama? Bapak kita atau bapak orang? Bapak kita lah. Ruh itu punya bapak juga dia. Bapaknya namanya Muhammad. Maka disebutlah Muhammad Abur Ruh. Gitu, ya. Gimana? Udah ngebul belum? Ini udah dululah ini. Maka kalau ingin berzikir dengan ini, caranya gampang, ya. Cara zikirnya coba lihat, Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Lah muat. Al-Mahdi Khalifatullah. Saya pakai pendek aja ya. Ini kalau mau wiridan, ini namanya wirid haikal ma'arif. Rukun-rukun tiang-tiangnya ma'rifat. Ujung ma'rifat semuanya ke sini. Coba sama-sama baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Santai aja, santai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin. Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi ruh Allah namanya apa? Jadi kalau disebutkan aku hembuskan dari rohku, maksudnya aku hembuskan dari Ahmad, bukan dari Ahad. Lanjut, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. Insya Allah kalau ini dibaca, ruh kita sudah tahu jalan pulang. Tinggal passwordnya. Kalau mau naik pesawat harus punya nama, maka harus punya nama ruh. Ya. Semoga kajian ini bermanfaat ya. Udah jam 11. Kata Pak Bandi, ulun belum istirahat Bu ya. Maksudnya saya. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad.
Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mahdi. Allahumma aftah lana kama fatahta li ibadika as-salihin. Ya Allah, bukakan untuk siapapun yang hadir malam ini ma'rifat mengenal Engkau, mengenal ruhmu Ahmad, mengenal nurmu Muhammad, mengenal khalifahmu Al-Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.